TV. Hakim Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir Masjid Al-Khairat Munawwarah, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Di antaranya sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan. Masih Allah berikan kesempatan untuk dapat beribadah dan beraktivitas. Semoga semuanya senantiasa di dalam ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Namun bila ada di antara keluarga dan jemaah yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, bersabarlah. Karena saat kita sabar ketika sakit, maka dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Keluarga yang telah mendahului kita untuk selama-lamanya, orang tua, nenek, kakek, kakak, abang, adik, siapapun, semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur mereka. Indah laksana taman-taman surga. Salah, silap dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Amal ibadah mereka semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga nanti di akhirat kita berkumpul bersama keluarga kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Malam ini kita mengulang-ulang kaji. Kita mengkaji tentang amalan-amalan ringan, tidak berat. Tapi kalau kita amalkan, keutamaannya sangat hebat. Baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi nanti untuk kehidupan kita di akhirat. Maka untuk itu jemaah, saya mengajak diri kita dan kita semua, jangan pernah meremehkan sebuah amal. Karena kadang-kadang sebahagian orang karena amal itu ringan, dia remehkan lalu tinggal. Yang berat tak kuat pula mengerjakan, tinggal juga. Akhirnya yang ringan tinggal, yang berat pun tinggal. Maka kalau berat suatu amal, tetap berusaha bagaimana kita mengerjakan. Kalau ringan, jangan ditinggalkan. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu apa saja amalan-amalan yang ringan, tidak berat, tapi kalau kita lakukan, Masya Allah, keutamaannya sangat hebat. Di antaranya yang pertama, merutinkan membaca surah
Al-Muluk sebelum tidur. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu kalau kita membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, apa keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna fil Qur'an suratun salasuna ayah fasyafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada satu surah terdiri dari 30 ayat. Siapa yang membacanya sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kemudian di samping mendapatkan syafaat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita merutinkan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur. Dapat syafaat, dosa-dosa diampuni. Lalu ada hadis lain. Hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suratu Tabarakallazi biyadihil mulk hiya al-mani'ah min azabil qabri. Surah Tabarak, ayat pertamanya Tabarakallazi biyadihil mulk, atau disebut juga surah Al-Muluk. Kalau kita merutinkan membacanya sebelum tidur, maka kata Rasulullah akan dapat menghalangi kita dari azab kubur, akan dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Pak Ustaz, itu kan di antara keutamaan kalau kita membaca Al-Muluk sebelum tidur. Lalu mana hadisnya Rasulullah itu sebelum tidur merutinkan membaca surah Al-Muluk? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabarakallazi biyadihil mulk. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan tidur pada suatu malam sebelum membaca tabarakallazi biyadihil mulk terlebih dahulu. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita bahas hadis-hadis yang telah kita sampaikan di awal tadi. Jemaah, tanpa terkecuali semua kita suatu saat nanti pasti pindah dari atas tanah ke bawah tanah. Kita pasti pindah dari atas tanah ke dalam tanah, itu pasti. Kapan waktu kita tak tahu, yang tahu hanya Allah. Entah jemaah duluan, entah saya belakangan, kita tak tahu. Tapi saya berharap jemaah ajalah duluan, saya belakangan. Apa sebab? Jadwal ceramah banyak nak diisi. Maka untuk itu, sebelum kita pindah dari atas tanah ke bawah tanah, atau bahasa lainnya adalah kuburan, bangun tempat pindah kita itu senyaman-nyaman mungkin. Sehingga nanti begitu kita masuk ke dalamnya, kita aman, kita tenang, tak disiksa kita oleh malaikat, tak diazab kita oleh malaikat. Jangankan disiksa, jangankan diazab, kalau dapat seekor cacing pun tidak memakan daging kita, kalau dapat seperti itu.
Jadi bangun kuburan kita sebelum kita pindah ke dalamnya. Seindah apa kita bangun Pak Ustaz? Seperti taman surga. Karena kuburan itu ada dua. Raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kuburan bisa seperti taman surga. Ingat, kuburan juga bisa menjadi lubang-lubang neraka. Dan saya sangat yakin semua jemaah pasti bisa membangunnya. Kenapa Ustaz yakin? Kenapa Ustaz pastikan? Membangun rumah saja kita bisa. Berapa duit habis membangun rumah? Tak cukup puluhan juta bangun rumah jemaah, ratusan juta pun tak cukup. Bahkan ada orang membangun rumah miliaran rupiah. Kalau bangun rumah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah kita bisa, masa tak bisa kita bangun kuburan tanpa biaya? Lalu dengan apa kita bangun kuburan kita Pak Ustaz? Dengan cara membangun amal ibadah. Salat berjamaah, baca Quran tiap hari, zikir pagi petang, puasa sunat, termasuk sebelum tidur rutinkan membaca surah Al-Muluk. Ketahuilah jemaah, kita lebih lama tinggal di dalam kuburan kita dibandingkan kita tinggal di rumah kita sekarang. Rumah kita sekarang yang kita tinggal di dalamnya bisa jadi tahun ini tahun terakhir kita tinggal. Ini bulan apa jemaah? Bulan November. Tanggal berapa? Tanggal 15. Kalau saya katakan ini tahun terakhir, berarti 45 hari lagi jemaah tinggal di dalamnya. Bisa jadi. Dan kalau saya tengok memang ada kayaknya nih. Tapi saya tak sebut nama jemaah, tak pandang lama-lama nanti takut pula bapak tu. Tapi bisa jadi tahun ini tahun terakhir kita tinggal di rumah kita. Setelah itu kemana kita? Pindah ke dalam tanah. Berapa lama kita di situ? Begitu masuk, keluar saat kiamat datang. Kalau dah masuk, tak bisa balik ke dunia jemaah. Aidil Fitri jangan minta balik pula ke dunia sama Allah. Ya Allah, hari raya ni ya Allah. Bisa balik hari raya. Tiba Idul Adha bisa balik. Begitu masuk tak balik-balik lagi jemaah. Ingat ini. Kita pasti pindah. Mau tak mau, suka tak suka pindah. Mati kita nanti, lalu dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, dibawa ke Al-Khairat Al-Munawwarah untuk disalatkan. Setelah salat, pindah. Saat masuk ambulan menuju perkuburan, tak mau bapak itu pindah, tak mau ibu itu pindah, tak mau katanya. Tak jadi pindah, berarti masih hidup dia. Tak mungkin orang hidup kita kuburkan. Tapi ada yang bilang tak mau. Ada yang bilang tak mau. Mana ada? Jemaah, saya nak kasih perumpamaan. Kita umpamanya beli sebidang tanah di Rimbo Panjang, dekat Uin Suska. Kita bangunlah rumah di atas tanah itu. Dan rumah itu sudah selesai dibangun 100%. Interior eksteriornya sudah, sofa sudah, kitchen set sudah, lampu dah masuk, AC dah masuk, 100% sudah selesai semuanya. Hebatnya lagi, lengkeng masak, matoa masak pula, durian montong pun masak.
Kok bisa Pak Ustaz? Karena pas beli tanah dulu langsung tanam lengkeng, langsung tanam matoa, tanam durian montong. Pas pindah masak semua. Saya tanya sama jamaah, enak enggak pindah seperti itu? Yang sebelah sini tak jawab saya. Yang sebelah sini aja semangatnya semua. Enak enggak pindah seperti itu? Enak jemaah. Udah 100% rumah tuh siap. Bahkan perhiasannya sudah semua. Bahkan lengkeng masak, matoa masak, durian montong masak. Pindah macam itu enak. Begitu pula lah nanti ketika kita pindah dari atas tanah ke bawah tanah. Untung-untung kuburan kita seperti taman surga. Tapi kalau rumah itu belum selesai kita bangun, baru atap, dinding dan lantai, pintu belum pasang, jendela belum pasang, lampu belum masuk, mau pindah? Mau pindah? Mana kita mau pindah? Rumah belum selesai dibangun. Kalau rumah yang belum selesai dibangun kita tak mau pindah, nekat kita pindah ke dalam tanah sementara dia belum selesai dibangun. Jemaah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sahabat nomor 3 terbaik. Atau bahasa lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu umat Muhammad nomor 3 terbaik. Allahu Akbar. Dan sudah dijamin masuk surga. Nomor 1 siapa? Kita sudah sama tahu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 2 siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 3 Utsman bin Affan. Jemaah, Utsman bin Affan itu kalau melihat kuburan pecah tangisnya. Bukan hanya pipi yang basah oleh karena air mata, jenggotnya pun basah karena air mata ketika nampak kuburan. Begitulah Utsman. Lalu sahabat bertanya kepada Utsman bin Affan, Utsman, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita surga kau tak menangis. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita neraka kau tak juga menangis. Mengapa melihat kuburan engkau menangis? Dengarkan apa jawaban Utsman. Surga itu masih lama. Neraka pun masih lama. Di akhirat. Tapi kuburan tak lama lagi aku masuk ke dalamnya. Kuburan tak lama lagi aku masuk ke dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu gerbang menuju akhirat. Raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kuburan itu 2 saja. Kalau bukan taman surga, lubang neraka. Yang terbayang olehku, andai kuburanku lubang neraka, habis aku. Siapa yang ngomong seperti itu tuh? Sahabat nomor 3 terbaik. Dan sudah dijamin masuk surga. Kita nomor berapa jemaah? Kita nomor urut berapa? Jarang-jarang kita, termasuk saya, kalau menengok kuburan menetes air mata, jarang. Usahakan menetes air mata. Sedih hati ini takut kepada Allah, menengok kuburan pun mungkin jarang. Yang kita sedihkan apa? Rumah orang cantik, rumah awak jelek, itu ibu hati. Orang dah punya rumah sendiri, awak masih ngontrak juga, tu ibu hati. Sekarang musim hujan, atap bocor, merembes air ke dinding, basah lantai, itu ibu hati kita. Tapi terkenang kuburan pernah tak?
Kenang-kenang itu jemaah. Karena kita pasti masuk. Dan kita tidak bisa masuk ramai-ramai. Sendiri-sendiri. Azab kubur itu ada jemaah. Pak Ustaz, siapa yang mengatakan azab kubur itu ada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam salat. Kapan doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca? Setelah tasyahud, sebelum salam. Innaka hamidum majid. Sebelum salam, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah di antara sekian banyak doa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala supaya tidak disiksa dalam kubur. Ini menunjukkan berarti azab kubur itu ada. Jemaah, ketika nanti kita digebuk, dipukul oleh malaikat di dalam kubur, kita mau lari kemana? Kemana mau lari? Kalau ada orang aniaya kita, ada orang pukul kita, lari ke rumah Pak RT, lari ke rumah Pak RW, lari ke kantor polisi. Insya Allah kita akan dibantu. Tapi kalau malaikat menggebuk kita di dalam kuburan, kemana mau lari? Kemana mau lari? Tak ada tempat lari jemaah. Ketika itu kita menjerit-jerit, menahan sakit, melolong-lolong, minta tolong. Tak ada yang bisa menolong. Pak Ustaz, jadi orang-orang dalam kubur itu menjerit-jerit, menahan sakit, melolong-lolong, minta tolong. Iya. Tapi kenapa kita tak mendengarkan? Jawabannya, Allah sayang sama kita. Sempat kita mendengarkan mereka menjerit, melolong-lolong, minta tolong, tak bisa tidur malam kita jemaah. Takkan terminum air kita, takkan tertelan nasi kita. Apa sebab? Takutnya kita mendengar jeritan mereka. Bukankah setiap jam ada orang meninggal? Dan yang meninggal itu bukan orang baik semua. Lalu begitu mereka dikuburkan, mereka menjerit, menahan sakit, melolong, minta tolong. Nyaman kita mendengar itu. Ngeri itu jemaah. Apalagi kalau yang disiksa itu suami kita, menantu kita, dengar nama kita. Na'udzubillah. Tapi karena Allah sayang, Allah tak buat kita bisa mendengar. Dan kenapa juga kita tak bisa mendengar? Allah nak tutup aib mayat. Sebab kalau kita mendengarkan, terbuka aib mayat, ternyata dia orang banyak dosa. Apa bukti? Sedang digebuk oleh malaikat. Lalu siapa yang mendengarkan Pak Ustaz? Binatang mendengarkan. Tapi sayang, binatang tak bisa menolong. Jemaah, malaikat yang menyiksa kita dalam kubur tak pernah kenal kompromi. Tidak ada rasa takut, sedikit pun tak gentar. Walaupun dia seorang jenderal, walaupun dia tokoh masyarakat, walaupun dia seorang ustaz, tapi banyak dosanya. Begitu masuk kubur, kena siksa, malaikat tak kenal kompromi. Malaikat tidak takut, tak gentar untuk menghadapi siapapun saja.
Usah nanti jemaah perkenalkan pula diri sama malaikat tu. Awak RT ni malaikat. Mana peduli dia. Malaikat, awak ni RW ni. Memangnya mengapa? Memang begitu kita perkenalkan diri sebagai RW, sebagai RT, sebagai ustaz, malaikat tu mundur. Jemaah, sekarang saya mau tanya sama jemaah. Sebelum tidur, apakah kita melihat HP? Tolong jujur jemaah, usah bohong. Apakah kita sebelum tidur waktu malam nengok HP? Usah sok-sok jemaah, ngaku je lah. Iya kan? Nah, sama kita tu jemaah. Apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, berapa lama menghabiskan waktu menengok HP sebelum tidur? Cukup 15 menit? Tak cukup jemaah. Tak cukup. Kadang-kadang setengah jam pun sebelum tidur nengok HP tak cukup. Tak cukup. Kadang-kadang sampai 1 jam. Apa yang kita tengok? Macam-macam. Di antaranya menengok WA yang masuk di grup-grup WA kita. Grup se-RT, grup se-RW, grup sesama jamaah Masjid Al-Khairat Munawwarah, grup sesama 01, grup sesama 02, grup sesama 03. Tapi saya tak sebut nama jemaah, nomor saya. Macamlah grup-grup itu. Pesan banyak masuknya, walaupun tak dibaca tentu dihapus. Tak cukup 15 menit. Kita sepakat jemaah ya. Kadang-kadang dalam WA grup itu ribah, fitnah. Berdosalah kita, lalu tidur dalam keadaan berdosa. Rupanya tak bangun-bangun lagi. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Belum lagi mengecek posting tadi siang, yang komen berapa, yang nge-like berapa. Betul tak? Belum lagi melintas-lintas gambar yang tak tentu arah, wanita yang tak tutup aurat, itu tertengok semua sebelum tidur. Terbayang tak jemaah, awak tidur dalam keadaan berdosa, lalu tak bangun-bangun lagi, mati su'ul khatimah. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, kalau yang sudah istiqomah membaca Al-Muluk sebelum tidur, lanjutkan sampai mati. Bagi yang belum, malam ini mulai. Letakkan HP itu ke samping. Ganti membaca surah Al-Muluk. Tak sampai 15 menit. 10 menit selesai, jelas manfaatnya. Setuju jemaah? Kan tak banyak yang setuju. Mulai malam ini letakkan HP itu di samping, baca Al-Muluk sebelum tidur. 10 menit selesai. Berapa ayat Al-Muluk itu Ustaz? 30 ayat. Nomor urut surah, nomor urut berapa? 67. 10 menit. Katakanlah 15 menit. Lihat HP tadi berapa? Cukup 15 menit? 1 jam. Letakkan HP ke samping, ambil wuduk, bentang sajadah, baca Al-Muluk, jelas manfaatnya. Pak Ustaz, saya kalau baca Al-Muluk sebelum tidur itu 15 menit, sakit-sakit badan saya Pak Ustaz. Tahan sakit 15 menit itu. Karena kita takkan tahan sakit disiksa malaikat dalam kubur, mulai masuk sampai keluar, kita takkan tahan. Tahan 15 menit itu. Susah saya baca Al-Muluk tu sebelum tidur Pak Ustaz. Susah 15 menit tu tahan. Karena kita takkan tahan susah mulai masuk kubur sampai keluar kubur. Bahkan tak sampai 15 menit jemaah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan seterusnya selesai dalam waktu 10 menit. Jemaah, tapi saya perlu juga kasih tahu, kalau kita nak baca Al-Muluk sebelum tidur, jangan menunggu mata kita tinggal 5 watt. Ini perlu juga saya sampaikan ini. Paham maksud 5 watt tu jemaah? Ibarat bola lampu, kalau 5 watt terang atau tak terang? Tak terang jemaah. Terang yang 10 watt lagi. Apalagi 100 watt itu jauh lebih terang daripada yang 5 watt jemaah. Jadi jangan menunggu mata tinggal 5 watt baru nak baca Al-Muluk. Udah berat kalau pak mata atas sudah dah jatuh-jatuh dia ke bawah, dah payah ngangkatnya. Itu 5 watt itu. Ketika mata tinggal 5 watt tadi, barulah bapak ibu tu nak mulai baca Al-Muluk. Tentu dicari Quran dulu. Lama pula baru dapat. Tak ke mana tersimpan Quran. Pas Quran dapat, tinggal mata 3 watt lagi. Berapa watt tinggal lagi jemaah? Tak mungkin tambah kuat watt itu jemaah, tambah kurang tu. Lalu dicarilah Al-Muluk tadi ya tak? Lupa pula ceramah Ustaz Marhalim. Nomor berapa lah kata Ustaz tadi? Cari. Nomor berapa tadi jemaah? 67 kan? Bapak tu lupa. Cari. Lama pula baru dapat. Karena apa? Quran tu kocik-kocik pula tulisannya. Pas dapat tinggal 2 watt lagi. Berapa watt jemaah? Yang mau dibaca 30 ayatnya modal 2 watt lagi. Mulailah bapak tu membaca. Mulailah ibu tu membaca. A'udzubillah. Tinggal 1 lagi. Berapa tinggal lagi? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Hilang langsung jemaah. Hilang itu tu jemaah, lama tu jemaah. Awak aja merasa kejap lama tu. Dan biasanya sedang baca Al-Quran tertidur macam itu tu, lain pula nyenyaknya tu jemaah. Iya kan? Kita kan sama-sama pengalaman jemaah. Jadi pas bangun bingung. Sampai mana lah tadi ni? Bingung tu jemaah. Mana lah tadi ni? Datang setan. Saya tanya sama jemaah, setan suka tak dia kita baca Al-Muluk? Suka jemaah? Mana setan suka? Datang setan. Apa kata setan? Ayat 11 lagi katanya. Awak baru mulai ni ya. Tapi apa kata setan? Ayat 11 lagi katanya. Andaklah tan. Awak bercakap pula dengan dia tu kan. Ayat berapa kalau you kata setan? Ayat 11 lagi katanya. Andaklah kata kita. Tapi setan kerana tak senang kita baca Al-Muluk, dirayu-rayunya kita terus. Akhirnya langsung baca ayat 11. Pas sudah ayat 11, hilang pula lagi. Kena wattnya dah habis. Terbangun. Pas terbangun datang setan lebih pakar pula daripada setan yang tadi lagi. Lebih bahaya pula dari setan yang pertama tadi lagi. Apa katanya?
Ayat 30 lagi kata. Ayat berapa ya, Pak? 30. Andaklah tan. Iyo katanya. Sumpah katanya. Aku tak bengak dah katanya. Ayat 30 lagi kata. Akhirnya langsung aja jemaah tu membaca ayat 30. Apa yang terjadi? 30 ayat Al-Muluk, 3 ayat dibacanya. Ayat 1, ayat 11, ayat 30. Apa penyebab? Nunggu mato 5 watt baru mulai nak baca. Jadi jangan menunggu mato dah kantuk betul. Kalau begitu Pak Ustaz, boleh kami membaca setelah solat Isya? Boleh, walaupun ada jeda nanti menjelang tidur boleh. Tapi yang paling bagus adalah baca Al-Muluk, sudah itu kita langsung tidur. Itu yang paling bagus. Namun daripada tidak sama sekali, boleh dibaca setelah Isya walau ada jeda sebelum kita tidur. Pak Ustaz, awak sekarang di atas tempat tidur Pak Ustaz. Kalau kita tidur kan Pak Ustaz, maaf, aurat kan tak sempurna tutupnya. Kadang-kadang kita maaf nih, pakai celana pendek, pakai singlet. Atau ibu-ibu mungkin maaf pakai daster. Tentu tak mungkin kita tidur jemaah menutup aurat lengkap. Jadi dalam kondisi tak menutup aurat lengkap tu Pak Ustaz, saya baca Al-Muluk tapi pakai aplikasi HP. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh dalam kondisi seperti itu justru memakai mushaf yang asli. Itu tak ada adab namanya. Atas tempat tidur lagi, aurat tak sempurna tutup, mushaf asli dipegangnya sambil berbaring pula. Tidak saya rekomendasikan. Tapi pakai aplikasi silahkan. Apa itu? Pakai HP. Boleh. Cuma ada yang saya takutkan. Mata dah kantuk. Dia sambil berbaring diangkat apa itu? Jatuh. Kono batang hidung. Bongkak. Pas besok salat subuh, bertanya kawan. Mancung hidung mah. Besok pesek. Itulah gegara baca Al-Muluk tadi malam. Belum kena azab dalam kubur, kena azab atas tempat tidur. Apa sebab? Apa je? Jadi apa maksud Pak Ustaz? Kalau pakai aplikasi itu saat-saat emergency sajalah. Nunggu bus di halte, nunggu kawan keluar dari mall, awak dah lama nunggu di bus. Dia belum nampak-nampak lagi. Awak tak mungkin pergi ke mall bawa Al-Quran, pergi ke harau bawa Al-Quran. Saat itu baca aplikasi silakan. Tapi kalau dalam rumah ada Al-Quran, mushaf asli baca. Apalagi dalam masjid, mushaf asli baca. Sebanyak-banyak itu mushaf, mengapa pakai HP juga? Kerana banyak jemaah kita tengok udah jelas dalam masjid sebanyak tu Al-Quran masih pakai mushaf yang ada di dalam HP. Beda padilahnya jemaah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Suami meninggal. Istri masih hidup. Pernahkah istri atau seorang ibu ini berpesan ke anak-anaknya, nak, nanti kalau mak meninggal, kuburkan mak di samping kuburan ayah kalian. Pernah tak seperti itu? Oh mantap. Memang rata-rata orang seperti itu nasihatnya ke anaknya. Nak, kalau mak meninggal nanti kuburkan mak di samping kuburan ayah kalian. Tapi kalau istri duluan meninggal tu jarang ayah berpesan. Agak-agak jarang sikit. Kok ketawa ya mah? Karena biasanya cari yang baru kan gitu. Hati-hati bu. Ini yang saya sebut yang sebenarnya ini. Tapi apa maksud saya? Berdekatanlah kuburan suami istri tadi. Pertanyaan. Memangnya arwah suami istri itu bisa komunikasi? Bisa enggak jemaah? Berbeda pendapat ulama nampaknya. Kalau suami
saleh, istri salehah, arwah mereka komunikasi jemaah. Usahakan kuburan suami istri, awak sekuburan nanti di mana perkuburan jemaah Al Khairat Munawarah, walaupun 1 meter jaraknya, 100 meter jaraknya, tapi kita orang-orang beriman, arwah kita di alam barzakh berkomunikasi lagi. Macam tak percaya jemaah nampak. Nak percaya je boleh jemaah. Ini ustaz dari mana kaji ini dapat? Apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Roh itu terbagi 2. Ada bergelimang azab, ada yang bergelimang nikmat. Arwah yang bergelimang nikmat, sebagaimana mereka bersama di dunia, bersama di alam barzakh, bersama nanti di dalam surga. Apa dalil? Tentu jemaah mau dalil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, ini kan panggilan Allah kepada orang-orang soleh yang ingin meninggal dunia. Ayo pulang. Pulang ke mana? Pulang kepada Tuhanmu. Tuhanmu redha, engkau redha. Lalu setelah pulang mengapa? Ayo berkumpul bersama hamba-hambaku. Jadi orang beriman tu persamaan mereka 3 kali. Bersama di dunia, bersama di alam arwah, nanti bersama dia dalam tapi yang kena azab tanggunglah sendiri. Jadi ketika kuburan berdekat, bisa berkomunikasi arwah, bisa kalau mereka orang-orang beriman. Tapi kalau tidak, mereka tempatnya tempat diazab, namanya sijin, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau satu beriman, satu tak beriman, usahakan dekat kuburan. Satu kapan, satu lubang, nanti masuk kuburan beda cerita. Jemaah, sekali lagi, kita pasti akan pindah dari atas tanah ini ke dalam tanah. Entah kapan, tapi pasti. Waktu Allah yang tahu. Maka sebelumnya pindah, bangun tempat pindah kita senyaman-nyaman mungkin. Raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga lah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini ulang-ulang kaji jemaah yang bisa kita sampaikan malam ini. Waktu sudah masuk. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Jika Allah izinkan, kita bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.